Selamat pagi teman-teman. Halo Karabel. Selamat pagi. Hari ini saya bakal gambar-gambar lagi seperti biasanya. Nah, buat teman-teman yang mau request gambar apa atau mau share apa tentang gambar, boleh banget. Nah, jujur Risa masih belum menemukan referensi ya. Halo Kak Sri. Nah, kalau misalkan kita mau cari Pinterest, cari referensi, kita bisa pakai Pinterest. Nah, ini bisa banget nih kayak pose reference atau misalkan outfit reference gitu. Nah, halo Kak Sri. Teman-teman kalau misalkan mau request, boleh banget gambar apa atau sharing tentang apa juga boleh. Atau ini atau apa ya? Jujur Risa bingung juga. Halo Kak Beckham. Halo teman-teman semuanya. Pagi Kak Beckham. Mantap. Nah, ada yang mau request kita mau gambar apa atau mau sharing tentang gambar apa juga boleh banget. Asik. Tiba-tiba ya kenyang habis makan telur. Reference, foto reference. Saya pengen gambar orang Afrika juga. Kayak kemarin aku habis makan bakpao. Enak banget, bisa lama kayaknya gak makan bakpao. Ini bisa habis makan telur campur nori sama saus, mantap. Halo Kak ini. Gambar apa ya kawan ya? Mendadak Irsa bingung mau menggambar apa. Nah, saya punya jus nih. Jus apa yuk? Betul, tomat. Nah, gambar apa ya? Gambar yang ini enggak sih? Oke ya nih, gambar yang ini kali ya. Oke, mantap. Gambar ini, oke. Ada ya, seperti itu, ada sayang. Oke, kita download dulu referensinya. Nah, hari ini kita akan menggambar pakai Ibis Paint ya. Dan Isa udah setting kanvasnya 2000 x 2500. Nah, seperti biasanya kita breakdown dulu untuk karakternya gitu ya, proporsinya. Gambar karakter kayak peri mermaid. Oke, boleh. Mermaid apa peri? Ada ya. Oh, mermaid tuh dulu pernah, peri belum ya? Tapi peri kasih sayap aja nggak sih? Maka oke, kita coba ya. Bisa juga tuh pakai referensi. Gak usah deh, kita buat mermaid aja kali ya. Sebentar. Nah, kita pakai aplikasi Ibis Paint ya teman-teman. Nah, sekarang kita coba bikin line of action-nya dulu. Nah, kira-kira pose si Duyung tuh kayak mana gitu ya. Nah, sebentar, Irsa belum nonton iklan. Ntar ya, Irsa nonton iklan dulu ya. Nah, teman-teman udah sarapan belum? Udah. Masya Allah, cepet banget gak sih? Udah hari Jumat banget nih, bulan Juni. Nah, sudah ternyata kawan. Oke, kita pakai ini, Irsa lama nggak pakai yang sorry green. Nah, soft green. Nah, kita buat line of action-nya dulu buat posenya. Nah, kenapa C? Nggak tahu. C for life. Nah, dia tuh duyungnya lagi ini stretching. Nah, ini buat line of action-nya. Terus nanti kita tambahkan bagian kepalanya di sini. Nah, terus tangannya di sini. Ini kayak ini ya, mermaid ballet. Nah, terus kita bikinlah kayak gini untuk badannya. Nah, selebihnya kita bisa ngikutin line of action-nya.
gitu. Terus di sini tinggal dikasih sayap, kok sayap sih, ekornya gitu. Nanti kalau misalnya teman-teman mau sesuaikan proporsinya bisa banget. Kayak misalkan kepalanya besar, tangannya kurang panjang, itu Kak Irsa kayak mana tuh ini tangannya pendek banget gitu. Nah, ini untuk Kak kalau bikin karakter gitu tetap pakai yang berapa kepala. Nah, jujur Irsa nggak pakai yang beberapa kepala itu, KBK. Nah, pas banget tuh Irsa dan Kak Atia di Drawara Space itu untuk karakternya itu nggak pakai berdasarkan jumlah kepala nanti di yang adventure setelahnya starter. Nah, nanti kita akan bahas secara berdasarkan proporsinya aja gitu, dari yang masih kecil yang udah sampai yang udah tua kayak gitu. Karena kalau Irsa pribadi itu nggak pakai patokan si kepala, karena yang pertama Irsa susah mengingat ya. Ini kalau misalkan bahu misalkan atau pinggul seberapa kepala sih, kepala keberapa aku harus berhenti kayak gitu kan. Nah, terus proporsi setiap karakter kan beda-beda. Kayak misalkan cowok nggak selalu tinggi daripada cewek ataupun sebaliknya kayak gitu kan. Terus misalkan yang tua juga gitu kan, intinya dilihat dari proporsinya gitu. Jadi proporsi basic atau dasar proporsinya, jadi nanti kita bisa terapkan sefleksibel mungkin kayak gitu. Oh my god, terlalu serius banget Irsalina Dwi Puspita hari ini. Oke teman-teman, tadi udah bikin line of action, terus kita buat sketsa kasarnya kayak gini. Nah sekarang kita buat line artnya gitu ya, untuk line art rapinya. Nah ini bagian kepalanya menghadap ke atas ya, seperti ballet ya. Nah kemudian kita buatlah karakternya. Nah teman-teman mau karakter yang agak imut chibi atau misalkan mau agak dewasa dikit. Kalau agak dewasa dikit pasti Irsa akan adjust lagi nih proporsinya. Asik. Ih mantep banget. Atau kita buat dua versi ya, agak chibi sama remaja. Oke, nah ini sketsa yang dewasa, ngeri banget dan emoticon itu ya. Dewasa. Oke, nanti kita coba. Berarti hari ini kita coba sketsa aja kali ya. Nah ini untuk yang agak chibi, kalau biasanya Irsa itu proporsinya kayak biasanya aja. Nah kepala Irsa gedein, tapi basically untuk membuat karakter yang anak-anak atau apa, emang cenderung kepalanya tuh kayak gede kawan gitu. Jadi nggak apa-apa banget kita buat kepala besar, yang penting kita tidak besar kepala, asik. Nah kayak gini ya, seperti biasa kita buat sesuai garis bantu yang ada. Karena dia menghadap ke atas, berarti kita sesuaikan untuk line artnya. Nah kemudian kita buat rambutnya. Nanti model rambutnya kita samain aja kali ya, biar tidak susah gitu, susah. Nah terus bentar ya, ini dicepol aja kali ya, biar tidak bingung perkara rambut kita. Nah kayak apa sih, Nyi Roro Kidul, bukan apa sih di Indosiar itu. Nah ini pelet apa ya, nggak tahu lah itu. Nah ini kayak gini misalkan ya. Nah gitu, jangan deh, aneh. Nah sudah kayak gini, terus kita untuk buat badannya. Kalau Irsa tuh biasanya buat badannya dulu teman-teman. Nah kalau misalkan untuk membuat karakter yang imut-imut cute gitu kan, nah biasanya Irsa itu jarang ngasih leher gitu. Kalau misalnya ada leher pun kayak seuprit aja gitu, jadi kayak nggak banyak-banyak. Nah ini bikinlah kayak gini untuk badannya. Nah gitu, atau misalnya mau dikecilin lagi bisa dipendekin lagi. Nah setelah itu kita buat siripnya. Nah ini siripnya terlalu panjang ya, spill pennya Kak Irsa pakai belkor yang biasa nih Kak. Ternyata belkor ada banyak ya jenisnya, saya baru tahu lagi. Ya apa nih duta belkor ya. Nah setelah itu kita bikin siripnya, karena dia proporsinya kita mau buat yang imut. Nah berarti nanti untuk siripnya kita pendekin sedikit aja, biar kelihatan bantet. Semakin bantet semakin imut, asik. Aduh. Nah terus kita tutupin dulu bagian apa namanya, pinggulnya. Nah terus nanti kita buatlah siripnya itu kawan. Nah agak dipendekin dikit.
Kayak mana ini buat sirip ya? Nah, buat kayak lop aja lah kita mah ya. Nah, ada pressure gitu, itu bawaan dari tabnya ya kak? Enggak kak, enggak pakai bawaan. Kalau bawaan kan pakai ipen. Nah tuh kak Beka Maci ya. Nah dia sebenarnya nggak ada pressure-nya guys, sobat kan. Yang pressure tuh irsanya sendiri sih. Terima kasih teman-teman, masya Allah. Oke, nah selanjutnya. Nah selanjutnya kita buat tangannya gitu ya. Tangannya, nah kita buatlah. Nah disesuaikan teman-teman, kalau misalkan karakternya bantet kayak gini, nah untuk tangannya tuh nggak usah terlalu panjang-panjang banget gitu kan. Kita buat bantet juga gitu. Nah bagian yang ini juga kita tinggal tambahin. Nah ini loh kelebaran. Atau dari pennya apa tuh? Enggak, jujur ini enggak ada pressure-nya sama sekali sih. Biasanya tuh kalau misalkan ada tipis ini tergantung apa ya? Tergantung brushnya gitu. Nah, kasihan banget dia tidak berpressure. Oh iya betul. Terus kita buat tangannya kayak gini. Wow, tiba-tiba nyanyi. Emang ya, kayak gini. Brushnya yang mana tuh kak? Nah, suka sekali pertanyaan ini. Kebetulan saya emang sengaja ya pakai brush Hirsa sendiri. Ini pakai yang apa sih namanya, soft grain block. Nah kayak gitu, nggak ada pressure tapi ada tilt sensitifnya pennya. Nah itu nggak paham tuh. Terima kasih loh Kak Beka. Kak Beka pakai belker juga ke, masya Allah. Lo banget, my best. Asik. Nah kayak gini. Nah ini kayak gini aja nih udah lucu kawan, lucu gitu kan. Nah nanti kita tinggal tambahkan elemennya gitu, sama kasih baju lah gitu ya. Nah bajunya kita buat yang lebih tertutup salzah gitu kan, karena ini masih anak di bawah umur. iPad gitu. Nah betul, terima kasih KBK selalu membantu. Lop itu kawan ada di KBK ya, Irsa pakai itu. Nah kalau misalnya Irsa nanti ganti device, nanti Irsa infoin. Nah kayak gini nih, Irsa ilangin dulu ya. Nah proporsinya ini versi Irsa, dalam artian tuh yang imut-imut kayak bantet, gak tahu sih sebenarnya dia bukan anak-anak juga sih kayaknya tuh, tapi versi imutnya gitu. Nah ini kan aneh kan. Nah kita kasih yang namanya lengan baju. Nah ini maaf ya, print ininya mermaidnya mendadak pakai kaos. Biar imut dikit, nah kita kasih kayak pita-pita. Terus ini biar lucu, misalkan si apa namanya mermaidnya dikasih pita belakang juga. Nah gitu. Jadi teman-teman kayak tambahin aja kayak sisinya gitu ya. Tuh. Bajunya bisa di-adjust sesuai keyakinan masing-masing. Mantap. Nah kayak gini, atau misalnya mau ditambahin kayak ini kayak lagi pakai apa gitu ya, lucu banget. Nah kayak gini lah. Ini untuk stylenya kita gitu. Kok yang kayak nenek ya, apa karena rambutnya? Oh ya maaf ya. Coba kita ini buat yang tidak nenek-nenek ya. Maksud hati kan ingin memper apa namanya, mempersimple. Nah kalau misalkan jadi kayak misal style rambut itu bisa juga tuh membantu untuk menentukan karakter kita. Nah jadi kalau misalnya dia mau kelihatan lebih imut, misalkan mau dicepol, ya udahlah cepol ala jadu dua gini. Nah ini kan kelihatan lebih anak-anak ya daripada cepolnya satu. Namanya dibuat merumbai aja kak, boleh merumbai. Nah ini cepol dan merumbai aja kali ya tuh. Nah oke, rambutnya pendek aja biar kelihatan masih anak-anak. Nah kayak gini tuh. Nah ini versi yang pertama. Nah sekarang kita coba versi yang lainnya ya, yang agak remaja. Kak kamu belum tidur semalam banget, live sepagi ini udah. Kapan kak? Irsa tidak live tadi malam. Jujur siapa itu yang live tadi malam? Irsa begadang sih jujur, tapi Irsa tidak live TikTok. Irsa ada di ini. Ada di mana?
di DC. Salah lah Pak, iya lagi. Nggak apa-apa. Halo Kak, salam kenal. Nah, kayak gini. Ini teman-teman bisa buat siripnya ya. Bebas banget nih mau dikasih sirip kayak gini. Nah, ini versi pertama mermaid kita. Nah, sekarang kita coba versi yang agak remaja ya, agak lebih tinggi ya. Remaja atau dewasa kurang lebih sama sih sebenarnya. Tinggal disesuaikan lagi aja. Nah, yang kulihat siapa terus? Ih Kak, ya Allah ngeri banget Kakak lihat siapa di TikTok. Oke, ini versi yang pertama ya. Saya mau duplikat dulu sebagai acuan kita, referensi kita gitu untuk membuat yang karakter lebih dewasa. Nah, teman-teman, kita pakai sketsa yang sama aja. Nah, sama seperti yang saya bilang, nah kita fokusnya adalah ke proporsinya. Jadi nanti kita atur nih, atur bos gitu kan. Nah, kayak gini misalkan. Kalau misalkan orang dewasa, nah itu biasanya kita bisa tambahkan. Kalau ini kan tadi Irsa bikin garis kepalanya tuh pas banget sama lingkaran. Nah, kalau misalkan untuk yang dewasa, nah teman-teman tuh bisa dipanjangin lagi ininya. Ada space antara kepala dan bagian bahu kayak gitu. Nah, untuk tangannya pastinya tuh kita buat agak gede, agak panjang gitu kan ya, nggak sependek yang tadi. Oke. Nah, untuk badan juga. Nah, jadi kayak perlu adjust aja gini sih kalau misalkan kita mau atur lagi karena sesuai dengan proporsi. Nah, kok kayak tidak menyambung, nggak apa-apa. Nanti kita hubungkan lagi kawan gitu ya, sketsanya kayak gini. Nah, oke mantap. Atau nanti kita coba versi nenek-nenek ya, meskipun saya nggak tahu ya saya bisa apa enggak, tapi kayaknya bisa sih. Bismillah ya. Nah, ini untuk yang pertama kita kecilin lagi aja. Kelihatan kan proporsinya dia lebih memanjang gitu kan daripada yang tadi. Takut banget aku yang ngelindur. Kak, kalau buat gambar mending iPad Gen A16 atau ambil Xiaomi Pad. Nah, kebetulan saya dua-duanya nggak pernah tahu pakainya gimana. Tapi A16 itu yang ini ya Gen 11 itu ya. Itu kayaknya layarnya cukup banyak sih. Halnya Irsa punya temen yang pakai A16. Nah, dengan ukuran kanvas yang sama layarnya jauh lebih banyak daripada yang Gen 9 gitu. Kalau Xiaomi Pad 80 jujur tidak mengikuti, jadi Irsa tidak tahu. Tapi kalau misalnya kakak mau ini ya, mau beli dua-duanya terus Irsa disuruh cobain boleh. Nah, oke teman-teman, kita udah bikin layarnya gimana Kak? Layarnya lebih banyak Kak biasanya. Nah, ini ya kita coba bikin yang versi agak dewasa, remaja. Nah, ini kalau misalkan kayak Kak kurang panjang nih, ini stripnya bisa banget tinggal digeser aja kayak gitu. Nah, sekarang trust the process ya. Ini yang susah ini. Mempercayai diri sendiri. Kayaknya kurang 2000 kali 2500 kalau di Procreate berapa layer? 50-an apa ya? Berapa ya? Bentar ya, kita coba setting 2000 kali 2500 kita centang. Lupa tadi ada informasinya padahal. Layer. Oh, nih. Dia cuma 48 layar 48, 49. Jadi dikit banget sebenarnya. Tapi itu banyak sih daripada ukuran kanvas kita gede banget, guys. Itu sangat struggle sekali. Tapi nggak apa-apa, selagi bisa diakalin mari kita akal-akalin aja. Ada batas layar gitu ya? Iya, kalau misalkan di Procreate, di Hypen itu ada keterangan batas layarnya berapa. Nah, kalau misalkan di Ibis setahu Irsa tuh nggak ada teman-teman. Tapi dia menunjukkan dia limit. Nah, kalau udah mulai lemot aja gitu. Nah, setelah kita buat karakter mermaid kecil, nah sekarang kita coba buat yang agak dewasa. Sama teman-teman caranya, kita buat bagian wajahnya. Nah, tapi bedanya di sini kita buat dia tuh tidak sesuai garis lingkaran. Karena kalau sesuai garis lingkaran, dia tuh akan cenderung lebih chubby gitu kan. Nah, oleh karena itu kita bisa tambahkan nih kayak garis dagunya, jadi agak lebih panjang. Kayak gini. Ya, nanti kita bisa atur by bos gitu. Nah, selanjutnya kita coba nih ya. Kok aneh, bentar ya. Nah, ini nih, trust the process. Semangat Tirsa. Nah, terus gini.
Meskipun Irsa udah buat sketsa, nah itu biasanya sering juga tuh masih diubah lagi sketsanya kalau misalkan nggak pas. Nah ini untuk bagian kepalanya, telat 21 menit, boleh Imam. Nah terus kita buat bagian hidungnya sama aja gitu ya. Terus bagian mulutnya, nah dia tuh agak cenderung ke bawah sedikit gitu, jadi nggak terlalu mepet ya. Nah kayak gini misalkan nih, terus kasih lipen lah dikit. Inilah kok aneh, iya nggak apa-apa kalau misalkan kita ngerasa aneh, ya udah kita sesuaikan lagi aja gitu. Jangan kayak orang susah kawan gitu katanya sama. Nah gak enakan Apple Pen atau ambil yang gue jodok, kak enak. Nah jujur Risa dua-duanya nggak nyoba lagi waktu kalau yang gue jodoh kisah pernah, tapi pakai yang Redmi itu guys, jadi saya nggak tahu kalau misalkan di iPad enak kayak mana gitu kan. Sejauh ini kalau yang iPad itu Irsa kan pernah pakai Levino sama ini Belcore. Nah Levino tuh sebenarnya enak kalau di Android, tapi kalau di Apple itu nggak tahu ya, ketorikannya tuh kayak kurang aja. Nah Irsa lebih suka Belcore ini. Nah gitu. Oke. Wow, kok kayak menyeramkan gitu. Nah kita buat yang serupa tapi tak sama ini ya, kayak gini. Nah ini disesuaikan biar kelihatan simetris. Oke, kayak gini kan. Ini udah kayak wajahnya udah beda gitu kan ya. Ini lebih Kak Irsa buka kelas lo. Iya, Irsa ada banyak kelas guys. Amin. Ada kelas yang dasar banget, ada kelas juga yang teman-teman kalau udah bisa ilustrasi atau apa, ada juga kelas membuat buku gitu, ada. Nah, gitu. Mantap. Iya disetrap aja nih. Iya emang makin lama nih disetrap Imam ya. Kawarnain rambut susah banget. Nah, tuh ada kelasnya, mantap. Kelasnya ini cocok banget kawan-kawan ya. Bentar ya, mantap. Oke. Nah, izin promosi bentar ya, dikit aja, bentar. Nah, di sini ada kelas Irsa buka kelas ulik racik karakter, tapi ini starter karena nanti akan ada kelas lanjutannya. Nah, karena dia untuk pemula banget, pemula friendly banget. Nah, nanti kita akan bahas perlahan teman-teman, dari kepala, dasar proporsi kepala, terus ada elemen wajah dan ekspresinya seperti gimana. Nah, terus ada kepala berbagai hadap. Jadi buat teman-teman yang masih bingung untuk membuat kepala dengan hadap-hadap yang lain, nah itu bisa banget gitu kan. Ada juga nih rambut dan aksesoris, ada juga variasi pose dan tangan. Nah nanti ada coloringnya juga, coloringnya pun ada 2 part gitu, jadi insya Allah akan berlahan, jadi teman-teman bisa menyimak dengan kecantikan paripurna gitu. Nah harga kelasnya 59.000 teman-teman, kelasnya dimulai tanggal 11 sampai tanggal 25. Nah buat pendaftarnya bisa banget klik link di ini bionya Drawara Space. Asik. Oke kita lanjut aja menggambar. Nah ini untuk karakternya tadi udah kelihatan nih kayak udah lebih dewasa, tapi kok Kak Irsa bikin sketsa sama proporsinya kayak nggak seimbang gitu kan. Nah itu sering terjadi kawan-kawan, makanya Irsa kadang tuh suka mengecilkan kepala. Mengecilkan kepala gitu, kayak gini misalkan, atau misalkan nanti disesuaikan lagi untuk proporsi badannya gitu. Nah ini kita buat lagi. Nah kalau misal teman-teman ngerasa garis sketsa yang tebal ini mengganggu, tinggal dihapus aja. Nah ini untuk bagian kepala. Nah nanti kita lanjutkan untuk membuat yang serupa ya. Nah karena dia agak dewasa, nah kita buat rambutnya tuh lebih kelihatan dewasa aja gitu. Kalau misalnya cepol 2 kan kayak gitu. Apa sih? Nah terus kita buat rambut. Nah rambutnya misalkan mau terurai bisa banget gitu. Enaknya apa ya? Mendadak lupa, mendadak bingung. Oke. Ide rambut. Oh, aku Oh, Irsa tahu, rambutnya diginiin aja. Rambutnya di apa sih namanya, kepang. Ya apa sih namanya? Kelabang. Kelabang tuh bahasa apa ya? Setaunya Irsa kelabang. Yang dikuncir gitu loh. Nah, gitu. Kok kayak tua? Ya apa-apa. Trust the process. Nah, gitu. Nah,
Ntar ya, kita buat bulat-bulatan kayak rantai. Kak Irsa pakai brush apa? Nah, kebetulan saya pakai brush custom sendiri. Kakak aku tadi pakai soft grain, apa sih? Soft grain block. Nah, tapi pakai brush apa aja sebenarnya aman-aman aja kawan. Yang penting mah kita nyaman, asik. Gitu. Nah, kita buat bagian kepala, terus kita ikat rambutnya. Kayak gini. Nah, ini untuk yang simple-simpelnya ya. Atau misalkan nih, Kak Irsa kok kayak dia tidak aneh aneh gitu, kaku banget. Nah, ini bisa banget teman-teman pakai namanya mesh from. Jadi teman-teman bisa atur gitu kan. Kayak ya aku mau dia buat lebih bergelombang Kak Irsa gitu, biar makin cantik gitu kan ya. Itu bisa banget gitu. Nah, bentar. Ya, sebentar kawan, sebentar. Nah, kayak gini misalkan ya. Kok kayak sama aja kayak saya nggak tahu lagi. Aduh, nah kayak gini. Contohnya gini ya, tapi teman-teman bisa sesuaikan lagi sesuai dengan kebutuhan. Kak pakai iPad dan pensil apa? Irsa pakai iPad Gen 9. Pennya pakai Belcore. Kelasnya cuma anatomi manusia aja, Kak, nggak ada hewan. Nah, kebetulan masih belum, kami masih perintis, bukan pewaris. Tapi mungkin next ada ya. Isa juga udah, kalau misalnya perhewanan Isa ada kenalan yang bisa mantep gitu. Aduh, mantep cina. Banyak berapa? Oke, kita lanjut ya. Nah, terima kasih Kak Beka. Untuk yang brushnya Irsa pakai custom sendiri kawan-kawan. Kalau misalkan mau beli brushnya ada di link bio Irsa. Mantap. Nah, kita dari tadi kepala mulu ya, belum badannya. Oke, sekarang kita bagian ini bagian badannya. Nah, kita mulai dari leher. Nah, leher tuh biasanya Irsa agak panjangin dikit nih. Nah, Irsa sampai lupa ngasih alis ya. Nah, ini kalau misalkan teman-teman mau atur nih bisa banget. Nah, ini kayak kurang ke bawah. Area geser sedikit ke bawah. Nah, ini kalau misalnya teman-teman mau kasih lipen-lipenan itu bisa banget. Kok hilang? Kayak di sini. Nah, selanjutnya kita buat bagian ini, bagian tangannya gitu. Kita buat menyenangkan. Sebentar ya. Nah, begitulah kawan, kalau misalnya gambar tuh nggak yang sekali gosrek langsung jadi kalau saya. Masih suka trial and error. Nah, terus ini buat teman-teman yang suka realis nih pasti peka banget nih sama proporsi. Jujur Irsa tidak terlalu realis ya. Karena orangnya perasa ya, tidak. Oke, sebentar. Nah, kita buat badannya dulu, kita benerin dulu proporsinya. Nah, ini kan bagian kepala, jadi karena dia terlalu besar, nah kita kecilin dulu, sesuaikan proporsi yang kita udah buat sebelumnya. Jadi untuk yang lainnya nanti kita bisa sesuaikan lagi kawan, gitu. Ya, model bajunya samain. Terus kita buat, bajunya, gitu kita buat. Nah, tuh kan Isa tuh suka begitu, kadang dari tangannya dulu, kadang badannya dulu gitu. Nah, yang penting dari ini idenya dulu sih. Karena kalau nggak ada ide kita nggak tahu ya gambar apa ya, kayak Irsa tadi. Terima kasih teman-teman yang sudah memberikan ide, Kak Beka. Masya Allah, tabarakallah. Makasih juga teman-teman semuanya, mantap. Nah, ini untuk badannya kayaknya udah pas nih. Nah, proporsinya dia agak panjang daripada si yang cimit-cimit ini, dia kan cenderung pendek. Tapi kalau misalnya si mermaid yang agak dewasa ini, dia tuh cenderung agak panjang bagian badannya. Nah, kalau untuk ekornya, nah teman-teman bisa buat lebih panjang lagi. Kayak gini. Wih. Oke. Buat siripnya ya. Nah, ini kita hapus. Kalau sketsa nggak apa-apa banget, nggak rapi teman-teman. Kalau misalnya butuh line art untuk klien, nah itu diusahakan rapi. Oke. Nah, kelihatan kan bedanya si cimit-cimit ini sama ini, proporsinya kelihatan bedanya gitu kan. Dia tuh lebih memanjang, lehernya juga kelihatan lebih panjang gitu. Ini kalau misalnya teman-teman mau kecilin lagi nih bagian ini bisa juga.
kayak cabe. Udahlah ini aja. Ih, sebal. Oke, ntar ya. Aduh. Nah, gini. Oh iya, untuk betul. Apa sih? Sering begitu teman-teman. Lagi ngomong di kepala, responnya kedengeran. Nah, kayak gini. Ya, kita buat lagi untuk lengan bajunya. Nah, kayak gini. Kalau Irsa biasanya lipitan baju, Irsa kasih kayak gini, kayak lop-lop gitu. Nah, terus kita kasih rendahnya biar sama. Nah, gitu. Terus kita bikin pita, ya, pita di belakangnya, gitu. Tuh, lipitan tuh Irsa biasanya buat kayak gini aja. Jadi kayak kita buat simple aja gitu. Mantap. Terus kita buat sisik-sisiknya dulu. Nah, terus nggak tahu nih garis apa, garis baju. Nah, ini Irsa mau sembunyikan kerangkanya dulu karena Irsa merasa aneh. Nah, ini kalau misalnya Irsa lihat teman-teman, ini tuh kayak kepalanya besar banget gitu ya daripada proporsi badannya. Nah, jadi Irsa mau sedikit adjust, Irsa akan perkecil lagi untuk kepalanya. Nah, Oke, better. Tertekan sedikit tuh, satu gitu. Nah, habis itu kita geser lagi ke bawah yang ini, biar sama kurang lebih. Nah, terus kita sesuaikan lagi untuk bagian sini. Terus kita tambahin deh tangannya. Nah, tangannya kayak gini. Terus kita bisa tambahin kayak, nah ini nih kayak apa sih namanya? Kayak huruf M. Ding gitu ya. Aduh, Irsa keingetan ospek. Terus, nah ini buat yang kecil aja, perkecil. Mantap. Terus yang di sini juga kita buat, tambahkan sedikit lengan seperti ini. Terus kita kasih buat huruf M. Nah, bentar ya. Oke. Ih, aneh. Ntar lagi ya. Oh, trust the process. Aduh. Terus bagian tangan. Ini nih. Terus yang sini. Oh, salah. Kalau bisa untuk tangan nih teman-teman pakai referensi biar lebih apa namanya, lebih mantep gitu. Soalnya kadang kalau pakai referensi tangan sendiri kadang suka salah lagi Irsa itu. Nah, mana ya? Tambahin mana ya? Tunggu ya teman-teman, lagi khusyuk membuat tangan. Anggap aja seperti itu dulu. Nah, terus yang bagian sebelah sini sebentar, sama. Jadi bagian yang sebentar. Oke, betul. Nah, ini bagian kelingking. Nah, terus bagian tangannya, ya, tangannya terus kayak gini. Jari jemari salah. Terus bagian jempol, mati. Nah, kayak gitu. Kalau misalnya mau disesuaikan lagi bisa, kayak misalkan kurang gede nih, gedein aja, terus rotate sedikit. Kok aneh kayak saya, nggak apa-apa. Kita butuh referensi, ya kan? Aplikasi apa kak? Irsa pakai aplikasi Ibispen kakak. Nah, terus nanti kita benerin lagi aja kalau misalkan ada yang kurang pas. Kayak misalkan ini, Irsa tuh kerasa bagian tangannya ini terlalu ini. Sebentar. Nah, terus kayak gini ya. Dan ini dia kawan, lumayan, nah mantap ya. Terus bagian apa lagi ya yang kurangnya? Ini kayaknya kurang kesini dulu. Gitu. Terus kita tinggal penuhi aja.
Jadi kalau misalkan gambar kita nggak sesuai atau proporsinya kurang pas, nah kita bisa adjust lah aja. Nah gitu. Nah, ini agak panjangin sedikit biar kelihatan lebih tinggi gitu. Kalau misalnya mau bikin versi sendiri, misalnya kepalanya gede, itu bisa banget kayak Irsa biasanya tuh. Oke. Nah ini untuk karakternya, terus kita tambahin bagian sirip-siripnya. Ini kok sirip sih, betul ya? Mendadak lupa. Aplikasi udah. Nah terus kita tinggal kasih ini sisik-sisiknya gitu, tinggal disesuaikan aja sama kebutuhan. Mantap. Nah kalau misalkan ini mau dikepang 2 gitu bisa, atau misalkan Ika aku mau ganti rambut ya, nah bisa banget nih, saya duplikat dulu, terus nanti teman-teman tinggal ubah aja rambutnya biar looknya makin kelihatan dewasa gitu Cina ya. Nah ini kayak lengannya kegedean banget nih bun. Ya kita kecilin ya, kita nge-gym dulu nih ntar wow gitu. Nah kayak aneh. Oke. Nah selanjutnya kita buat rambut. Misalkan rambutnya aku mau agak panjangin sedikit gitu, misalnya sama panjangin sedikit kayak gini, itu bisa banget. Terus misalkan ini kan bagian depan, terus bagian belakangnya tuh kita ini cepolin, misalkan cepolin gak tuh kayak Nyiroro, gak jadi deh. Aduh, terus the process is a trust. Nah ini kayak misalkan dikasih apa sih namanya, kelabangan ke belakang, itu bisa banget tuh. Kepang apa kelabang sih teman-teman kalau nyebut apa ya, yang 3 terus digini-giniin tuh loh. Apa ya namanya ya, kalau Irsa dari dulu mengenal itu adalah kelabang ya. Kelabang, bukan ya? Jujur Irsa taunya itu kelabang guys. Kepang mah diikat aja kalau menurut Irsa ya. Nah ini rambutnya nih bisa dikasih detail dikit. Nah gitu tuh kan kelihatan ya bedanya tuh gambar karakternya. Jadi makin anggunlih gitu ya. Terus kalau misalnya depannya mau dikasih rambut kayak gini nih bisa banget nih. Nah mantap. Ini kayaknya tangannya sih kayaknya ada yang aneh, jujur janggal gitu kan ya. Oh my god, ini kurang panjang sih sebenarnya. Nggak apa-apa. Yang penting secara proporsi kurang lebih beda ya antara yang gambar yang cimit-cimit sama yang agak dewasa looknya gitu. Dia akan lebih panjang, kelihatan lehernya aja kelihatan lebih panjang ya. Salah. Aduh, dari leher aja udah kelihatan lebih panjang, jadi otomatis yang lainnya akan menyesuaikan proporsinya kawan gitu. Jadi deh kita buat 2 mermaid. Mantap. Saya penasaran sebenarnya, tapi saya masih takut. Takut apa? Nggak tahu sih. Nih gambar yang kecil. Nah dia kan dominan kepalanya besar ya, kita kecilin aja dikit. Nah terus yang ini sama duplikat dulu. Nah tinggal disesuaikan tuh kan lucu kan tuh. Sebentar kita ubah kanvas aja kawan. Kanvas ubah ukuran lebarnya jadi 3000. Nah ini biar kita lebih lega melihat mermaid itu. Nah ini untuk karakter yang dewasa. Nah ini untuk karakter yang agak cimit-cimit. Cimit-cimit. Nah mantap. Nah teman-teman suka yang mana, A atau B? A, B, A, B. Gitu kawan, kelihatan kan proporsinya beda. Nah dari kayak bentuk kepala, ukuran kepala, biasanya kalau misalkan karakter masih cimit-cimit itu kelihatan lebih gede. Terus kayak lehernya juga, ini kan kayak hilang, ini masih ada lehernya. Itu untuk proporsinya itu bisa menyesuaikan dengan gambar karakter kita gitu. Mau gambar anak-anak atau misalkan mau gambar yang agak dewasa gitu, remaja dewasa gitu kawan. Jadi bisa disesuaikan. Sungguh mudah bukan? Bukan. Oke. Nah gitu. Kalian suka A atau B atau C yang bikin? Aduh. Oke, mau sharing tentang apa lagi kawan? Mantap.
Hmm. Saya minum jus dulu. Gaya banget minum jus pagi-pagi. Nah kayak gitu. Kalorinya kak, aduh panjang ini. Oke kita coba ya. Mau kalorinya mana guys? Yang kecil apa yang gede? Kamu pilih yang mana? Asik, mantap. Yang kecil apa yang besar? A atau B? Tadi ya saya duplikat dulu. Oke. Nah ini ukurannya saya kembalikan lagi 2000. Loh kepotong nggak apa-apa. Karena kita udah punya duplikatnya jadi aman. Yang nggak penting kita buang. Aduh serem banget statement ini. Nah kayak gini, ini dibuang dulu deh. Nah teman-teman mau coloring yang mana nih? Yang ini, yang kecil, apa yang gede? Yang kecil, oke. Yang kecil nggak tahu, apa yang gede aja deh. Oke, karena saya jarang mewarnai yang agak dewasa. Yang kecil, oke, yang kecil. Oke, kok ini? Ntar ya. Kita atur dulu. Kalau misalnya kita mau coloring, diatur dulu. Nah, ini tinggal dikecilin opacity layernya, teman-teman. Ini tinggal ditambahkan layer yang banyak. Kalau Irsa kayak gitu, masukkan ke dalam folder. Kenapa? Biar gampang kalau kita mau pindah-pindah atau kebutuhan yang lainnya. Nah, Irsa tuh biasanya pakai yang base color brush. Nah, itu ntar ya. Oh, nggak nonton iklan ternyata. Nah ini teman-teman, kalau untuk coloring, nah kita tentukan dulu nih color palette untuk bagian kulitnya. Nah itu bebas banget, bisa putih atau apa. Nah biasanya saya tuh pilih di antara orange dan merah kalau Irsa pribadi ya. Dan teman-teman bisa atur nih untuk warna kulitnya yang seperti apa gitu. Nah selanjutnya kita bikin outline. Nah outline untuk bagian karakter yang mau kita warnai gitu kan. Contohnya ini bagian kepala, berarti ya udah kita warnain dulu nih. Cetas cetas gitu. Nah terus kayak gini juga tinggal diiketin aja sketsa yang udah kita buat sebelumnya. Terus kita buat bagian wajahnya kayak gini gitu. Nah terus bagian lehernya. Nah ini bisa banget dijadiin satu, tapi Irsa akan bedain layer untuk wajah dan wajah dan tangannya gitu, karena posisinya kan berdekatan banget ya, biar mudah aja nih buat mewarnainya gitu. Nah setelah selesai itu teman-teman bisa untuk coloringnya tuh di blok atau misalkan kayak Irsa ini jadi satu persatu. Biasanya kalau misalkan Irsa kayak gini manual, nah ukuran brushnya Irsa adjust pakai ukurannya yang lebih besar. Biar apa? Biar tidak lama. Biar lebih cepat kan kayak gitu. Nah kayak gini. Nah kita lengkapin aja semuanya gitu. Posisi tempat duduk menentukan nasib. Asik enggak ya tiba-tiba. Nah sama seperti ini teman-teman. Jadi untuk posisi yang atas itu akan menutupi yang bawahnya. Nah jadi kenapa nggak langsung di bucket itu aja? Nah itu dia, karena saya ingin mempertahankan tekstur kakak gitu kan. Karena ada yang ingin dipertahankan, makanya kita menggunakan cara yang mungkin menurut orang tuh tidak masuk logika. Asik. Apa sih? Capek banget kayak gitu. Nah lanjut ya, kita bikinlah bikinlah outline untuk tangannya gitu. Nah kayak gini. Terus yang ini juga tuh. Nah tinggal dilengkapin aja nih kayak tangannya ya. Tangan tuh nggak semuanya harus terlihat 5 teman-teman, karena kan kadang ada bagian yang tertutup ya sebenarnya tuh. Nah, kayak gini contohnya. Terus kita bikin lagi tak. Nah nanti tinggal disesuaikan lagi outline-nya seperti apa gitu. Kalau misalkan sketsanya nggak pas nih gitu, aku mau nge-outline lagi Kak Irsa, nggak apa-apa banget kawan gitu. It's okay Gunjana, kalau kata aku mah bebas gitu kan ya.
Nah kayak gini lah, boleh. Boleh tapi dihapus. Ya itu emang banyak yang bisa ini ya, yang perlu dipertanyakan ya. Nah kayak gini tuh. Oke, nah teman-teman kalau karena ini kan posisinya beda nih, teman-teman kalau misalkan beda ini agak sedikit bergelap bagian tangan itu juga boleh banget gitu. Tapi kalau misalnya mau sama ya nggak apa-apa, nanti kita pertegas dengan bagian sharing ulala trililih kayak gitu. Nah ini tinggal dihapus saja bagian yang tidak seharusnya kena ya, biar kita menghemat. Menghemat gak sih, aman aja. Nah ini tangannya nih kayak udah gemoy yang ini lah, terus tangan yang satunya kok kelihatan cimit. Oke, kita tambahin dagingnya. Enak banget tambahin dan mengurangi daging ya. Oke, nah kurang lebih seperti ini kawan. Wow, tidak terlihat. Iya betul. Nah selanjutnya untuk bagian rambut. Nah ini bisa banget teman-teman di posisinya tuh bebas. Sebenarnya kalau misalkan penentuan layer itu nggak ada ketentuan apapun teman-teman, cuma yang perlu dipahami adalah layer yang atas itu akan menutupi yang bawah. Nah itu aja gitu. Selebihnya teman-teman bisa atur gitu kan, atur sesuai dengan keyakinan masing-masing. Pakai aplikasi apa kak? Pakai Ibisfin nggak? Ibisfin. Oh iya, bukan ke ini apa sih? Bukan, soalnya kan setiap gambar tuh kan beda-beda kan, ada case yang rambutnya tiba-tiba di depan semua, ada yang di belakang semua, jadi teman-teman bisa aja sesuai kebutuhan. Nah mantap, ih Kak Beka lop. Masya Allah, iya betul. Nah ini rambutnya warna apa ya? Warna hijau, jangan hijau, kayaknya saya pernah pakai warna hijau untuk rambut deh. Warna coklat aja lah, warna coklat. Ntar ya. Ceritanya ini ceritanya si apa sih namanya, mermaidnya ini anak bumi, jadi kita pakai tone warna yang hangat-hangat aja. Ada ya, ada gitu. Nah kayak misalkan ini kita tambahkan bagian rambut, terus kita kasih kepangan yang tadi ya kan, sudah kayak lucu aja nih, kayak panda dia, kayak punya telinga. Nah selanjutnya kita atur aja nih bagian ininya tuh. Nah lengkapi. Nah karena posisi layernya tadi di bawah, jadi teman-teman meskipun coret-coret gini nggak akan kelihatan yang bagian bawah, dia hanya fokus berada di belakang karena tertutup oleh kulitnya gitu. Tuh. Nah warnanya kan agak beda nih, jadi kita nanti aja saja warna kulitnya agak lebih terang aja gitu ya. Bisa banget tuh, nanti kita atur saja kawan kita. Nah ini di blok ya, di blok shading tapi yang manual gitu kan. Karena apa? Karena untuk mempertahankan tekstur. Kalau misalkan mau cepet bisa banget langsung color block teman-teman, aman. Nah kak tahu cara bikin hasil goresan tinta jadi pelangi? Kayak mana itu? Nah gak tahu lagi kak. Nggak pernah coba. Goresan tinta jadi pelangi. Jujur tidak pernah tahu, dan tidak tahu harus menjawab apa. Itu kadang ada kok brush yang kayak pelangi itu ada teman-teman. Nah bisa cari di Pinterest, itu banyak banget, nanti tinggal cari yang cocok aja. Soalnya saya pernah waktu itu nyari yang pennya itu warna-warni, jadi kalau misalnya sekali gosrek tuh langsung warna-warni tuh ada. Nah tapi Irsa kalau ditanya bisa nggak bikinnya nggak tahu. Jujur belum pernah mencoba dan belum pernah mengulik ya. Mantap. Nah ini rambutnya kita bisa buat ya seperti ini, terus nanti kita blocking aja warnanya. Nah kayak gini tuh. Ya bagian yang kanan juga. Nah ini kan kayak tidak kontras ya antara warna kulit dan bagian rambut, kayak nyaru gitu kan. Itu kak bentar. Bentar. Kak aku kalau udah sketch habis itu pakai bucket jadi nggak rapi. Iya betul, tergantung sketsanya juga. Kadang kalau sketsa yang halus masih kemungkinan ada rapinya. Tapi kalau misalkan kakak sketsnya pakai brush bertekstur, nah ketika
tumpah kan ember cat itu kadang ada gapnya, kayak ada garis-garis putihnya. Nah itu perlu diatur tuh toleransinya biar pas gitu, meskipun bertekstur tapi kakak bisa bikin gambar yang ember catnya bisa penuh gitu. Nah ini warnanya saya agak terangin dikit ya biar kelihatan dia tuh kayak gini misalkan. Nah ini pakai alphalog, jadi kalau ketika Irsa coret-coret gini nggak akan keluar, dia hanya memenuhi bagian yang Irsa alphalogin layernya gitu. Itu yang warna jadi berwarna-warni. Gimana kah caranya? Kita download dulu gitu. Ini brush atau gambar kak? Kalau misalkan gambar mah tinggal ini color palette-nya diatur-atur. Nah kalau misalkan brush, nah itu ada tuh di Pinterest. Bisa pernah cari brush yang ketika gosrak itu warna-warni, ada kayak gitu. Nanti berarti tinggal di download aja dari Pinterest, terus nanti diimport ke Ibis Pen-nya. Iya tuh kakak, mantap tidak? Iya mantap gitu kan. Nah selanjutnya kita buat bagian baju. Nah ini saya bakal pakai warna hijau karena kita kan mau bikin mermaid yang suka anak bumi gitu kan ya, anak bumi gitu. Nah ini kita pakai yang hijau. Nah agak PR nanti bikin background. Aduh. Nah kayak gini, nah, tinggal dibikin lah. Gitu. Terima kasih kak, sukses selalu, amin. Terima kasih kembali, sukses juga buat kakak dan teman-teman semuanya. Asik, mantap. Kak kalau pakai lasso bisa diatur nggak sih stabilitasnya? Lasso itu buat ini nggak sih kak, seleksi tools nggak sih? Nah kalau seleksi tools Irsang ini kalau apa sih mulutnya? Kalau berkaitan sama stabilisator Irsang nggak tahu ya. Tapi kalau misalkan lasso kan sebenarnya disesuaikan aja bagian mana yang mau kita gosrek gitu. Kalau misalkan mau lebih rapi atau tidak keriting garisnya, ini harus nariknya harus penuh keyakinan. Tapi yang penting kalau lasso kan bagian yang mau kita adjust aja kan, yang penting udah bisa diatur, bisa terseleksi dengan tepat gitu. Nah cara biar value gambarnya enak gimana kak? Nah jujur kalau mau cek value teman-teman bisa ini tambahkan layer baru di atas, terus misalkan pakai yang hitam gini di blok. Ini pengaturannya pakai current layer. Nah lo hilang iya. Nah teman-teman bisa pakai yang saturation, ini color apa sih namanya, referensinya. Nah yang penting teman-teman kalau misalkan cuma satu objek kayak gini, nah bagian-bagian yang berdekatan itu punya value yang berbeda gitu kan, jadi nggak sama value-nya. Kalau sama, nah nanti tuh kayak nggak jelas mana yang rambut mana yang kulit kayak gitu, jadi harus berbeda kayak gitu. Nah untuk memadukannya kalau Irsa pribadi sih ini ya nggak tahu. Nggak tahu maksudnya kalau Irsa pribadi itu ini disesuaikan sama ini, mungkin udah peka sedikit ya bagian mata ini ya, meskipun yang keluar pasti warnanya gonjreng. Kayak gitu, kayaknya kurang cocok nih antara warna ini sama ini. Anggap aja kalau misalnya orang pakai baju gitu kan, baju yang atasnya warna hijau neon, terus bajunya yang bawah itu misalkan apa ya, pink Fanta. Itu kan masih cocok-cocok aja ya, meskipun saturasinya tinggi-tinggi kan. Tapi kan ada kayak kayaknya kurang deh warnanya nih. Kayaknya kamu kalau misalnya pakai celana nih, jangan warna celana coklat banget, kamu pakai celana yang krem-krem aja kayak gitu. Nah itu dia, nggak tahu tuh inti dari apa yang saya bicarakan. Oke, brush apa tuh kak? Irsa pakai brush base color kakak aku, brush customnya Irsa gitu. Kadang pas base color rasanya kok gonjreng banget atau kusam banget. Nah itu dia kak, jujur Irsa juga dulu sampai sekarang masih ada struggle-nya sih. Nah jadi itu Irsa tuh punya PR dalam mewarnai. Jadi itu kadang orang tuh punya ya punya apa sih namanya, apa sih namanya teman-teman, intinya dia tuh kalau misalkan memadukan warna tuh cakep gitu tuh kan, meskipun dia nggak tahu teori atau apa tuh dia cakep gitu, kepekaan atau apa sih nama,
lupa istilahnya. Intinya tuh dia pintar untuk memilih warna meskipun dia nggak tahu teori atau tahu teorinya gitu kan. Nah ada juga orang yang struggle juga gitu kan. Nah yang struggle itu termasuk Irsa. Irsa dulu pernah melewati fase-fase gambarnya pastel teman-teman. Terus ada warnanya yang kusem juga gitu kan. Nah kalau sekarang warnanya gonjreng sih, cenderung gonjreng. Jadi kayak tiba-tiba base colornya Irsa tuh ini standar gitu lah ya, nggak terlalu gonjreng. Tapi pas Irsa rendering tiba-tiba gonjreng. Ini kayak kurang gelap deh, ini kurang terang deh gitu kan. Lah kok gambar hasilnya jadi gonjreng gitu. Ini itu Irsa sering terjadi gitu. Jadi nggak apa-apa, sambil belajar aja. Karena kalau misalkan memilih gambar untuk memilih warna untuk menggambar, ya Irsa salah layar teman-teman. Kalau misalkan memilih warna untuk gambar itu, nah kadang kan banyak faktornya ya. Ada yang bisa kita sesuaikan dengan color psikologis, ada yang kita bisa sesuaikan dengan color teori, atau kita bisa sesuaikan dengan color mood gitu. Nah intinya itu adalah warna hangat dan warna dingin teman-teman. Jadi kalau misalkan gambar kita tuh pakai hangat semua, nah itu akan kurang harmonis. Jadi kita perlu menambahkan detail-detail kecil dengan warna dingin. Nah begitupun sebaliknya gitu kawanku. Mantap. Nah ini ya untuk bagian karakternya. Ini kalau misalnya teman-teman mau kasih pita bisa banget ya, pita. Nah misalkan pitanya tuh, nah kalau mau memadukan warna, kalau misalkan warna-warna berdekatan tuh pasti cocok teman-teman. Nah kalau misalkan mau di yang berseberangan itu juga bisa gitu. Misalkan contohnya ini, hijau itu kan berseberangan sama kurang lebih warna pink ya tuh kan. Nah, jadi ketika teman-teman tambahkan warna pink, nah itu akan lebih stabil warnanya. Apa sih? Tapi nggak selalu kayak gitu sih. Kadang emang pure warna anget semua. Nah kayak gini teman-teman bisa lihat nih, kak itu kayaknya warna pinknya kayak kurang ya ketika dipadukan sama baju sama ininya. Coba pakai warna pink yang lain gitu. Ternyata pink yang ini jauh lebih masuk nih daripada yang kiri gitu. Jadi teman-teman bisa melihat-lihat. Atau misalnya teman-teman lagi bingung ya pilih warna yang mana. Nah teman-teman tinggal base color kayak gini misalkan ya, terus pakai atur hue saturation brightness-nya. Nah teman-teman tinggal atur kayak gini. Nah jadi teman-teman bisa membandingkan ketika warna ini dipadukan dengan warna lainnya, nyambung nggak ya gitu kan ya gitu. Nah Irsa rasa Irsa suka warna ini ya, orange-nya gitu kan. Ya udah Irsa pakai orange. Nah kayak gitu. Jadi teman-teman atur hue-nya dulu. Kalau udah dapet perpaduan warna yang cocok, nah nanti teman-teman bisa atur hue sama brightness sama saturasinya gitu kan. Apakah udah cocok nih kombinasi warnanya untuk gelap terangnya gitu. Warna dingin tuh kayak gimana kak? Nah warna dingin tuh yang ada di kutub kakak. Enggak. Warna dingin itu cenderung kebiruan gitu. Kalau misalkan di color wheel ini, nah itu tuh warna di hangatnya tuh dari kuning merah ini, area sini. Nah untuk warna dinginnya itu di sini. Tapi apakah warna kuning itu selalu hangat? Tidak gitu kan. Jadi dia tuh ada sisi dinginnya juga, tergantung bagaimana kecenderungan warna dia, apakah cenderung yang agak kekuningan atau agak kebiruan. Nah bahkan kayak misalnya hijau ya, hijau tuh kan ada hijau hangat, ada juga yang dingin. Ketika dingin tuh warnanya dia cenderung kayak gini nih. Ini kan beda nih, ini dia cenderung dingin, ini hangat kayak gitu. Gitu kawan. Selamat pagi kakak. Siapa Windy ya? Kak Irsa ini kak ini ya Aksa ya? Apa siapa? Untuk kutub, iya betul kutub gitu. Nah gitu kawan ceritanya. Singkat cerita seperti itu gitu. Nah ada banyak jalan menuju Roma, tapi bukan rumahnya Roma Irama gitu. Nah kita lanjut untuk membuat pita. Nah ini teman-teman bisa modif dikit ya, pitanya agak melengkung gitu kan, biar nggak lurus-lurus banget. Nah kayak gini. Terus yang di sini juga gitu. Lucu gitu. Nah terus bagian matanya. Nah ini saya mau bikin bagian rumbai-rumbainya. Nah, Irsa mau pakai bagian hijau yang ini biar ada variasi warna gitu Cina ya. Nah, jadi gini.
Wow. Salah. King, wing gitu. Terus yang ini juga wing gitu kawan. Salah akun tadi. Ya ketahuan deh akunnya. Ya ampun, nanti saya follow lah. Nah terus ini kalau misalnya mau pakai warna kuning juga bisa gitu kan. Jadi ada pemanisnya nih, karena nih kayaknya hijau banget nih bun gitu kan ya. Dia cosplay jadi ini. Nono ya, aku hapus sih. Udah saya screenshot, tiba-tiba nanti random. Nah terus ya hijau bareng duyungnya, iya banget. Kayak saya nanya lagi dong, misal kalau gambar, cara ngumpulin referensi gimana kak biar nggak bingung. Nah kawan, itu namanya kalau misalnya kita mau menggambar kumpulin referensi, nah itu istilahnya ada namanya mood board. Jadi kita butuh mood board atau kumpulan referensi. Nah kumpulan referensi itu apa aja yang dimasukkan, nah itu tergantung sih kebutuhan kita. Kalau misalkan commission ya pasti kan kita masukkan referensinya foto komis ya yang di request sama klien kita. Nah kalau misalkan untuk membuat karakter seperti ini, nah teman-teman bisa tuh kumpulkan referensi berupa posenya atau outfitnya atau misalkan rambutnya gitu kan atau yang lainnya. Nah itu pas banget teman-teman di kelas ini nanti salam bentar ya. Nah di kelas yang ini, nah nanti itu kita nanti di kelas lanjutan setelah starter ini akan kita bedah bagaimana membuat karakter disesuaikan dengan art style kita dan apa aja yang perlu kita persiapkan gitu. Asik. Hai Kak Reza Ryuzaki, Masya Allah. Kak kalau gambarnya referensi akhirnya jadi nggak mood gambar gimana ya? Nah itu tutup aja kak. Kalau kita lagi nggak mood tutup, berarti kita lagi capek gitu aja. Kalau Irsa, jadi diambil jeda aja kalau Irsa gitu ya. Karena kalau misalkan moodnya nggak bagus ya, sebagus apapun referensi kita mah ini kurang keluar nantinya. Apa sih ngomong apa Irsa? Aduh gitu. Jadi intinya referensi bisa dibutuhkan sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Kayak misalkan referensi untuk membuat buku nih gitu kan. Nah itu ada kelasnya juga nih. Semua ada kelas ya. Semua kita kelasin. Enggak. Nah ini ada kelas ya teman-teman, bisa banget. Kalau misalnya teman-teman udah bisa gambar terus pengen banget nih bikin buku, nah ini bisa banget di kelas cerita anak intensif. Nah di sini juga ada materi storyboard. Nah storyboard tuh nanti bagian Irsa dan layout juga. Nah nanti teman-teman dijelaskan bagaimana membuat mood board itu sendiri untuk membangun sebuah ilustrasi cerita gitu, dari backgroundnya, dari pose dan lain sebagainya gitu teman-teman. Kak kelas dari anatomi chibi sampai mewarnai. Nah kalau yang chibi banget nggak ada, tapi nanti kakak bisa banget tuh ikut kelas ulik racik karakter. Itu ada starter, nanti setelah starter selesai akan ada kelas lanjutan. Nah itu bisa ikut banget tuh, disitulah gambarnya Irsa sama terpampang nyata. Oke kita lanjut ya kawan di sini ya. Wing. Kok aneh Kak Irsa anget semua nih gitu kan. Iya nih Irsa juga bingung. Nanti kita atur lagi aja warnanya ya, jangan kayak orang susah kita ya, susah nggak tuh. Ada terus kita tambahkan kayak misalkan bagian hidung ya, bagian hidung. Nah salah, ting terus bikin apa namanya nih, bibir ya, cuing terus sama alis. Nah alis itu biasanya kalau Irsa pakai warna rambut teman-teman, tapi kalau misalnya kita pakai warna rambut kan dia nggak kelihatan ya. Nah biasanya saya gelapin sedikit gitu, jadi ada pemisah antara rambut dan alisnya gitu. Kelasnya. Nah apa itu? Kakak bisa cek di IG Irsa, itu ada beberapa informasi kelas ya. Asik. Kak aku udah hilang Sparks padahal baru di fase belajar gambar gitu. Sparks itu apa ya? Bentar ya. Ini kan anak ini tidak pandai berbahasa Inggris kawan ya, punten. Spark. Tunggu ya, Irsa lagi belajar bahasa Inggris ya. Ya, so di pick up for me. Percikan apa? Sparkling gitu.
Nggak apa-apa kak, semangat. Kalau misalkan Irsa pribadi, eh namanya naik turun semangat, nggak tahu ya jawabannya bener nggak ya. Naik turun semangat tuh pasti dialamin semua orang. Cuma emang perlu ada why kenapa sih kita gambar gitu kan. Karena ketika kita punya why itu nanti ketika kita goyah atau kita ambil jeda, nah kita nggak lupa untuk kembali lagi. Asik. Itu berlaku untuk kehidupan. Nah, Save Irsa itu reminder untuk diri sendiri ya sebenarnya ya. Karena why itu sangat sepenting itu kawan gitu. Nah ini kalau misalnya mau adjust lagi, ini kayaknya warnanya hijaunya terlalu hijau banget gitu kan ya. Nah ini teman-teman bisa atur nih hijau, ini hijau agak dingin teman-teman, jadi dia nggak hangat gitu. Motivasi produktif dong kak, aku udah lama nggak gambar. Ih masa iya, kemarin baru upload loh. Aduh, kayaknya tuh nanya lagi, oh udah ya. Nah kalau kebanyakan referensi akhirnya jadi nggak, oh iya sih bener, oh iya salah ya tadi baca ya. Betul, yaitu kadang emang kita butuhkan adalah referensi yang menunjang gambar kita teman-teman. Jadi ketika gambar misalkan nih bikin sebuah ilustrasi cerita, oh teman-teman punya bayangan, aku punya yang seperti ini nih, bayangan yang seperti ini. Nah coba cari referensi serupa tapi tidak untuk ditiru plek-ketiplek, tapi kita lihat komposisinya misalkan. Nah aku mau komposisinya kayak gini nih, bagus gitu kan, tapi kita bedain ilustrasinya gitu kan, kita sesuaikan dengan cerita yang ingin kita buat kayak gitu. Terus ini kan adegannya lari nih, karena POV-nya kayak gini, kayaknya cocokan larinya kayak gini, aku butuh pose referensi lari dengan angle yang seperti ini kayak gitu. Jadi referensinya itu kita kumpulkan yang udah ada di bayangan kita gitu kan, karena kan referensi pada sejatinya tuh kayak mendukung apa yang kita inginkan kan di benak gitu. Asik. Kak bikin brush buat Procreate kak. Nah kebetulan Irsa tidak buat brush Procreate lagi kapan. Nah Irsa lagi pengen bikin brush high pen. Nah Irsa udah dapet nih gitu brush yang Irsa suka banget, yang Irsa pakai di Procreate, jadi bisa dinikmati di high pen. Kalau aku udah, oh ya udah ya. Sangat menampar ya kalimatnya. Nah kebetul Irsa lihat teguh. Jujur itu kalimat yang mana Irsa lupa. Aduh, emang ya manusia ini Allah. Nah ini kayak gini, ini kan udah cukup hangat ya teman-teman. Kalau misalkan pakai yang hijau anget juga, nah itu kayak kurang enak gitu loh. Jadi kayak yang kata Irsa bilang tadi, jadi warna dingin dan hangat tuh bisa dikombinasikan dalam satu warna biar hasilnya tuh kayak lebih wow gidau. Enggak sih, Irsa juga masih belajar ya. Nah maksudnya lebih apa sih namanya teman-teman, kayak lebih enak aja gitu kan dilihatnya. Karena kalau misalnya terlalu anget nih, terlalu glowing atau apa kan kayak oh my god gitu kan. Nah saya sering banget lagi gambar glowing. Aduh, nah kayak gini misalkan, ini kan kayak lebih enak ya dilihat ya daripada hijau yang terang tadi gitu kan. Nah that's point kawan, asik. Ngerti dia kata-kata yang mana, kata-kata sekali pakai. Betul. Aduh, nanti Irsa lihat rekaman sendiri lah. Oh ya, nanti Irsa bakal upload ya, nanti tolong ingatkan. Oh. Biasa lah manusia ini kan suka lupa ya kawan, jadi mohon maaf punten gitu kan. Nah ini kayak ini kan merahnya terlalu menyala abangku gitu kan. Nah kita kalemin aja nih. Nah meskipun warnanya kelihatan kayak alis nggak apa-apa, it's okay when gencana gitu kan ya. Nah guys. Oke, nah kayak gini. Nah jadi deh untuk base color kita. Jadi buat teman-teman yang lagi struggle untuk memilih warna, nggak apa-apa kawan, nikmati aja gitu kan. Nggak usah terburu-buru ngejar apa sih. Jadi kita nikmati. Kadang kita udah punya zona nyaman nih ya kan, misalkan aku suka nih color palette tertentu, tapi kadang ketika kita membuat sebuah ilustrasi, apalagi ilustrasi misalkan cerita anak ya, atau ilustrasi apapun yang ingin menunjukkan mood tertentu, akhirnya kan keluar nih dari zona nyaman kita. Itu pasti kayak ada gejolak banget lah gitu, ini gimana ya, bisa nggak ya gitu. Nggak apa-apa, dicoba aja dulu kawan, meskipun nanti akan memakan waktu banyak gitu, nggak apa-apa. Itu adalah reminder untuk Irsa lagi. Jadi semangat yang mau ikutan kelas, bisa banget ya ikutan kelas Irsa ulangin lagi, izin. Apa itu tadi, gambar apa?
Nah, jangan lupa ya guys, like ini submission Faber-Castellnya Irsa. Nah, Irsa ada kelas sih, kelas ulik racik karakter. Nah, ini buat teman-teman yang pemula banget nih, bisa banget untuk ikutan kelas ya, karena ini akan diajarkan bertahap. Nah, setelah kelas ini selesai, nanti akan ada kelas explorernya. Nah, selain itu teman-teman yang udah bisa ilustrasi, udah paham basic-basicnya dan pengen buat buku anak, nah ini bisa banget ikut kelas ini karena akan dibimbing oleh 2 mentor juga, ini Irsa dan Kak Milka. Kalau yang tadi Irsa dan Kak Atia gitu. Jadi gas, lanjut, info lengkapnya bisa cek di IG Irsa. Asik. Aku mau join kelas Kak Irsa. Kak Iya, ada hadiah spesial. Ada 2M, makasih Mbak. Makhluk hidup yang buru-buru cuma manusia, makhluk hidup lain slow-slow aja. Iya lagi, aduh, betul. Tim yang kalau lagi dinasihatin begitu selesai ngomong udah gak inget. Maaf ya. Masya Allah, makasih teman-teman. Kalian juga seru nih, makasih banyak sudah menemani Irsa untuk menggambar hari ini ya, untuk sharing sesuatu. Semoga bermanfaat. Kalau misalnya ada kata-kata yang kurang berkenan dari Irsa, mohon maaf lahir batin ya. Semoga kita semua bisa berkembang, bertumbuh dengan indah sesuai dengan proses kita masing-masing. Masya Allah. Makasih banyak teman-teman. Selamat melanjutkan aktivitas. Udahan iya. Kakak udah pakai emoticon itu lagi. Kakak telat berapa jam? Oke, makasih banyak ya teman-teman. Bye-bye, selamat melanjutkan aktivitas. Lah, iya loh. Ya, bye-bye. Assalamualaikum. Bye. Makasih ya, mohon maaf lahir batin. Sehat selalu. Iya. Ntar ya guys. Kayak mana nih mencetnya? Bye-bye.